Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadera Wijaya dari kelas F4802 dengan NIM 1030124003900. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus lanjut untuk tugas yang kedua. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu di mana diketahui sebuah konteks limit dalam konteks geometri. Di mana kita disuruh menghitung limit n menuju tak hingga dari sebuah AN per BN, di mana AN adalah total luas semua lingkaran dan BN adalah luas segitiga semua sisi yang muat lingkaran-lingkaran tersebut. Maka kita dapat tuliskan terlebih dahulu, di mana kita harus memahami soal itu. Nomor pertama, kita akan menghitung limit n menuju tak hingga dari AN per BN. Nah, di mana diketahui di sini AN adalah total luas semua lingkaran. Kemudian ada BM, yaitu luas segitiga sama sisi yang memuat lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya yang diketahui yaitu di mana kita diberikan sebuah segitiga yang memuat lingkaran sebanyak n kali n plus 1 per 2. Atau kita bisa tuliskan dikali lingkaran 1 plus 2 plus 3 plus n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Di mana masing-masing lingkaran memiliki jari atau R itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis masing-masing lingkaran memiliki jari-jari atau R. Kita tuliskan R sama dengan 1. Nah, sedangkan gambar pada contoh itu menunjukkan untuk n sama dengan 4. Nah, dan kita ingin menghitung perbandingan luas saat n menuju tak hingga. Kemudian kita akan menghitung total luas lingkaran AN. Maka langkah kedua itu menghitung luas total lingkaran AN. Nah, karena setiap lingkaran memiliki luas, maka kita dapat tuliskan itu berarti luas sama dengan Pi kali R kuadrat itu sama dengan, karena ditempatkan jari-jarinya 1, maka kita bisa substitusi jadi Pi kali 1 kuadrat atau sama dengan Pi. Nah, kita sudah dapatkan luasnya. Kemudian di soal kan terdapat n kali n plus 1 lingkaran. Maka selanjutnya kita akan menuliskan AN menjadi n sama dengan n kali n plus 1 per 2 itu dikali luasnya, itu kali Pi. Nah, ini kita sudah dapat luas total lingkaran AN. Selanjutnya kita akan menghitung total luas segitiga BN. Itu luas segitiga BN. Nah, kan setiap lingkaran itu tersusun dalam n baris. Nah, di mana setiap lingkaran itu berdampingan dan memiliki
semakin bawah dia lingkarannya itu memiliki diameter. Kemudian setiap lingkaran itu memiliki diameter sama dengan 2n. Maka kita bisa tuliskan panjang sisi segitiganya kira-kira sama dengan panjang sisi segitiga. Sisi segitiga itu kira-kira sekitar 2 kali diameter. Berarti kita tuliskan yaitu sama dengan 2n. Atau S sama dengan 2n. Nah, karena ditanyakan sama segitiga sama sisi, maka kita akan mencari tinggi segitiga terlebih dahulu, di mana T sama dengan segitiga panjang sisi itu berarti setengah akar 3 kali tinggi sisi, setengah akar 3 kali sisi. Yes. Atau saya tulis menjadi akar 3 per 2 karena sisinya kita perkirakan sama dengan 2n, menjadi kali 2n. Kita dapatkan ini 2 saya dicoret, kita dapatkan sama dengan n akar 3. Nah, kita harus mendapatkan tinggi dari segitiga sama sisinya. Kemudian setelah ini kita akan mencari luas dari segitiga BN. Berarti luas segitiga BN sama dengan setengah dikali sisi dikali tinggi, atau sama dengan setengah kali 2n kali n akar 3. Nah, sini 2n bisa dicoret, duanya maksudnya. Kita dapatkan n kuadrat per 3n kali n kuadrat per 3. Nah, setelah ini kita akan menghitung limitnya. Berarti step 4 hitung limit. Mana n per bn, dan itu sama dengan n kali n plus 1 per 2 dikali pi, terus kemudian per bn nya n kuadrat akar 3. Nah, setelah seperti ini kita tinggal lakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, kita dapatkan sama dengan n kali n berarti pi kali n plus 1 per naik jadi 2n akar 3 n kuadrat 2n akar 3. Terus yang ditanyakan saat berarti saat n menuju tak hingga, maka di sini kita buatkan limit n menuju tak hingga dari yaitu ini pi kali n plus 1 per 2n akar 3 itu sama dengan pi per 2 akar 3 dikali berarti n 1 plus 1 per n. Nah, n ini kita akan substitusi dengan tak hingga, maka menjadi atau hasilnya bisa terus berarti pi per 2 akar 3 dikali 1 plus 1 per tak hingga. Ini mana hasil 1 plus 1 per tak hingga itu sama dengan 0, maka kita tuliskan 1 plus 0 itu sama dengan 1. Jadi kita dapat hasilkan yang langsung, jadi menjadi pi per 2 akar 3. Nah, ini merupakan hasil dari limit n menjadi tak hingga dari perbandingan antara an dan bn. Nah, untuk selanjutnya saya sini akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu mengenai deret Maclaurin, di mana terus dulu soalnya nomor 2 diketahui sebuah fungsi yaitu fungsi
posisi di mana ln 2 plus X. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan yang pertama itu yang A. Nah, kita sudah menghitung jumlah turunan F0 itu fungsi awalnya berapa, kemudian turunan pertama, turunan kedua hingga turunan kelima. Nah, ini untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua kita disuruh mencari Garrett Maclaurin. Yang ketiga, kita disuruh mencari selang kekonvergenan dari Garrett Maclaurin pada hasil yang dari B. Tentukan selang konvergenan Nah, ini untuk soal nomor 2 kali ini. Yang pertama kita akan cari nilai dari fungsi tersebut, di mana F0 kita akan cari F0. Yang pertama yaitu mana X sama dengan 0 atau F0, berarti Fx sama dengan ln 2 plus X. Nah, sehingga kita substitusi menjadi 0. F0 sama dengan ln 2 atau 2 plus 0 sama dengan 2. Ini untuk X sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk mencari turunan pertama atau F sama X. Sin X sama dengan 1 per 2 plus X. Nah, ini untuk turunan pertama berarti F sama itu sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, turunan kedua. Ini turunan ini 2. Ini turunan kedua. Ini kita mencari F double X sama dengan min 1 per 2 plus X kuadrat. Berarti kita bisa dapatkan F 0, berarti di sini turun jadi min seperempat. Min seperempat. Selanjutnya itu turunan ketiga. Dengan 2 per 2 plus X 3, berarti F 0 sama dengan 2 per 8, jadi sebenarnya 1 per 4. Selanjutnya turunan keempat, F sama dengan 6 per 2 plus X pangkat 4, berarti sisi 0 itu sama dengan 6 per 16, itu sama dengan 3 per 8. Nah, 3 per 8. Selanjutnya akan cari turunan kelima atau turunan yang terakhir. Nah, sama dengan X sama dengan 24 per 2 plus X pangkat 5. Berarti ya, dengan 32.
24/32 itu sama dengan bagi 8, 24, 34. Nah, ini untuk hasil dari yang A. Kemudian kita disuruh mencari deret Maclaurin. Yang B. Deret Maclaurin dari fx sama dengan ln 2 plus x. Rumusnya yaitu dari rumus umum itu berarti fx itu sama dengan f0 ditambah turunan pertama x ditambah turunan kedua 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat plus f turunan ketiga 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 plus turunan keempat 4 faktorial x pangkat 4 plus dan seterusnya. Nah, karena di sini yang rumus-rumus seperti ini, maka kita tinggal substitusi apa yang kita dapat dari A. Kemudian kita substitusi menjadi fx itu sama dengan yang pertama yaitu maksimal atau ln 2. Yang awalnya ln 2, terus lanjut turunan pertama setengah x min seperempat terus lanjut dikali di x kuadrat per 2 faktorial terus ditambah jadi 4 dikali x pangkat 3 per 2 faktorial min 3/8 kali x pangkat 4 per 4 faktorial terus plus min 3/8 ya, 3/8 min x plus baru 3/4 dikali x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya berarti kita coba langsung sama dengan 2 per setengah x min 1/8 2 seperempat x kuadrat plus 1/24 x pangkat 3 min 1/4 di x pangkat 4 plus 1/30 x pangkat 5 plus. Nah, setelah kita dapatkan untuk deret Maclaurin dari fungsi ln 2 plus x. Nah, selanjutnya kita akan mencari selang konvergenannya. Konvergenan. Dimana berarti fx sama dengan ln 2 plus x berarti hanya terdefinisi untuk x lebih dari 2 karena 2 plus x lebih dari 0. Nah, untuk menemukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin, kita bisa menggunakan uji rasio atau rasio tes.
Tapi karena fungsi ini adalah logaritma, yang dimana direpresentasikan oleh deret Taylor, yaitu di X sama dengan 0, dan titik singularitas terdekatnya itu di X sama dengan 2. Maka terus saja berarti untuk menentukan selama konvergenan Vergen dari deret McLaurin, ya, kita dapat menggunakan G ratio atau rasio tes. Ini banyak tanda umum daerah. Nah, terus namun dikarenakan fungsi ini adalah logaritma, bisa direpresentasikan oleh deret Taylor di X dengan 0. Kemudian titik singularitas terdekatnya itu di X sama dengan min 2. Maka kita dapatkan radius konvergensinya di min 2,2. Itu R sama dengan 2. R sama dengan 2. Makanya kita dapat selang konvergenannya itu ada di min 2,2. Nah, ini untuk penyelesaian dari soal nomor 2. Kita sudah dapatkan dari pertama itu mencari turunan dari fungsi awal hingga turunan kelima. Terus kita akan disuruh untuk mencari deret McLaurin-nya, yaitu kita sudah dapatkan deret McLaurin, dan yang terakhir kita mencari selang konvergenannya, di mana di sini kita dapatkan min 2,2. Sekian video dari saya, terima kasih.